di pesisir sungai terpanjang di Sumatera. Kerajaan maritim terbesar pada masanya berada. Konon katanya, pada masa kejayaan mereka, armada laut memegang kunci gerbang perdagangan di Laut Malaka, menguasai sebagian wilayah di Asia Tenggara. Kerajaan inilah yang juga menjadi pusat bagi para penuntut ilmu agama Buddha. Inilah dia, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim besar yang muncul di Pulau Sumatera sekitar abad ke-7. Nama Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang. Pusat kerajaannya berada di sekitar Sungai Musi, di Palembang. Ini dikenal sebagai tempat perdagangan dan tempat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya pertama kali diketahui oleh penelitian bernama Georges Coedes dan juga dari catatan biksu Tiongkok. Berdirinya kerajaan ini juga diperkuat oleh temuan prasasti dari abad ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dari kelas 10 TKJ 4. Saya akan menjelaskan tentang silsilah kerajaan. Raja utama kegiatan Sriwijaya. Daputan Hai Srijayanasa, pendiri dan raja pertama Sriwijaya pada abad ke-7 M. Samaragwina Wira memerintah pada abad ke-8, merupakan ayah dari Balaputra Dewa, raja yang membawa Sriwijaya yang memuncak kejayaan abad ke-9, merupakan anak dari Samaratungga. Sri Chudamani Warmadewa memimpin kerajaan pada abad ke-11 dan dikenalkan menjalankan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Sri Sakramawijaya Tugawarman, raja terakhir yang memimpin Sriwijaya sebelum diserang oleh kerajaan Chola dari India. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya sistem sosial kebudayaan dalam kerajaan Sriwijaya membuktikan bahwa kerajaan Sriwijaya memiliki kemajuan dalam aspek toleransi beragama, pendidikan, dan juga seni. Berikut aspek sosial budaya yang ada di kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu sistem kasta sosial. Masyarakat Sriwijaya cenderung memiliki kasta sosial. Raja dan keluarganya biasanya berada di puncak hierarki. Kedua, keberagaman etnik dan multikulturalisme. Karena Sriwijaya menjadi pusat perdagangan, hal ini menyebabkan keberagaman etnik dan multikulturalismenya terlihat sangat jelas. Ketiga, agama dan kepercayaan. Bukan hanya itu saja, agama dan kepercayaan masih banyak yang berkembang di kerajaan Sriwijaya. Namun, Hindu dan Buddha masih tetap mendominasi. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi di kerajaan Sriwijaya. Terdapat 5 hal yang mempengaruhi perekonomian Sriwijaya. Di antaranya nomor 1 adalah perdagangan internasional. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan menjadi pusat transit kapal dari India, Arab, dan Tiongkok. Ini membuat Sriwijaya kaya dari pajak pelabuhan dan bea dagang. Yang kedua, maritim dan pelayaran.
Sebagai kerajaan maritim, ekonomi Sriwijaya bertumpu pada angkutan laut, perkapalan, serta jasa perbaikan dan pengisian logistik kapal. 3. Pertanian dan hasil bumi. Rakyat menghasilkan padi, rempah, kulit baru, gambar, dan emas. Hasil bumi ini menjadi komoditas penting untuk perdagangan. Yang keempat, pajak dan upeti. Kerajaan mendapatkan penghasilan dari pajak daerah penghutang serta upeti dari wilayah kekuasaan. Dan yang terakhir, industri kerajinan. Terdapat kegiatan produksi seperti perhiasan emas, kain, dan barang kerajinan untuk kebutuhan lokal maupun perdagangan. Menjelaskan kejayaan Sriwijaya. Kejayaan Sriwijaya pada abad ke-9 hingga ke-11 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Baladewa menjadikan pusat maritim, perdagangan, dan agama Buddha di Asia Tenggara. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan strategis seperti Selat Malaka, bangunan armada laut yang kuat, dan menyebarkan pengaruhnya ke wilayah yang di sekitar Nusantara dan Asia. Faktor kejayaan Sriwijaya. 1. Kuasa jalur perdagangan Sriwijaya mengendalikan jalur perdagangan maritim yang vital, terutama melalui Selat Malaka, yang memungkinkan kerajaan menggunakan kekayaan dari para pedagang dari Tiongkok, India, dan Arab. 2. Armada laut yang kuat. Kekuatan militer Sriwijaya yang bertumpu pada armada laut yang tangguh membantu menggagalkan jalur perdagangan dan memperluas kekuasaannya. 3. Pusat pendidikan agama Buddha. Sriwijaya menjadi pusat dari sebagai negara seperti Sin dari Tiongkok dan untuk belajar di sini sebelum melanjutkan perjalanan ke India. 4. Memperluas wilayah, memulai ekspedisi militer dan diplomasi. Sriwijaya berhasil memperluas pengaruh berbagai wilayah seperti Jawa, Kalimantan memanjung Malaya, sehingga Thailand Selatan. 5. Pemerintahan yang kuat. Masa Sriwijaya sangat bergantung pada kepemimpinan raja-raja yang kuat, dengan puncak pemerintahan berada di bawah Raja Baladewa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti keberadaan Sriwijaya. Ada beberapa bukti mengenai berdiri dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya di Nusantara. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia tahun 2019 karya Edi Hernandi. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya yang paling penting adalah prasasti. Berikut bukti keberadaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kedukan Bukit. 2. Prasasti Talang Tuo. 3. Candi Muaro Jambi. 4. Arca Buddha dan Bukit Siguntang. Nah, apa saja nih peninggalan Kerajaan Sriwijaya? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada Prasasti Keduka Bukit. Prasasti Keduka Bukit ini ditemukan di sekitar tepian Sungai Batang, Keduka, Palembang. Prasasti ini berisi ungkapan tentang Dapu Tahyang yang menaiki sebuah perahu serta mengisahkan tentang kemenangan Kerajaan Sriwijaya. Lalu yang kedua ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini ditemukan di sekitar Pulau Bakan di sebelah barat yang berisi mengenai kutukan orang-orang yang berani melanggar perintah dari Raja Sriwijaya saat itu. Nah, yang ketiga ada Prasasti Telaga Sata. Prasasti Telaga Sata ini ditemukan di
Telaga Biru di Kecamatan Ilir Timur di Kota Palembang, berisi mengenai kutukan orang-orang jahat yang berada di sekitar wilayah Kerajaan Sriwijaya. Lalu yang keempat ada Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ini ditemukan di Desa Karangberahi, Meranggi di Jambi, yang berisi mengenai kutukan orang yang bersikap jahat serta tidak setia pada Raja Sriwijaya. Nah, yang kelima ada Prasasti Palas Pasema. Prasasti Palas Pasema ini ditemukan di sekitar pinggir rawa Desa Palas Pasema di Lampung Selatan. Prasasti Palas Pasema ini berisi mengenai kutukan orang-orang jahat yang tidak setia kepada Raja Sriwijaya. Lalu yang keenam ada Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ini berisi tentang doa dari Buddha Mahayana serta kisah tentang pembangunan sebuah daman dari si Jayasana. Lalu yang ketujuh ada Prasasti Hujung Langit. Prasasti Hujung Langit ini ditemukan di Desa Haur Kuning di Lampung. Dalam prasasti tersebut ada angka tahun menunjukkan tahun 997 Masehi. Nah, yang kedelapan ada Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ini ditemukan di Thailand di sebelah selatan. Prasasti Ligor ini berisi mengenai Raja Sriwijaya yang membangun sebuah Tisamaya Chaitya untuk Kajara. Nah, yang kesembilan ada Prasasti Leiden. Prasasti Leiden ini ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta, tetapi bukan hanya Sanskerta saja. Prasasti Leiden ini juga ditulis dengan menggunakan bahasa Tamil yang menceritakan hubungan dinasti Chola dengan dinasti Shalendra dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, yang ke-10 ini berupa candi. Apa sih nama candinya? Nama candinya adalah Muara Takas. Candi Muara Takas ini ditemukan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Memiliki corak Buddha yang khas dengan beberapa stupa di atasnya. Nah, yang terakhir ada Candi Muara Jambi. Candi ini terluas di Asia. Candi ini berlokasi di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Segitu saja peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Meski sudah menjadi sejarah, Sriwijaya berhasil menjadi simbol kebesaran awal Nusantara. Simbol bahwa negara kita memang kaya. Sebuah kekuatan maritim yang sudah ada sejak lama, yang masih dan akan terus ada hingga